Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang beranggotakan saya sendiri Naufal Lutfi Asari dengan NIM 2311102125 dan rekan saya. Muhammad Aga Zulbadli dengan NIM 2311102015. Didik kakak pertama dengan NIM 2311102285. Oke, baik, yang pertama di sini ada definisi permasalahan, yaitu warung kopi Seduh Bahagia di kawasan kampus mengalami fluktuasi jumlah pelanggan yang datang setiap jamnya. Pemilik warung ingin memahami pola kedatangan pelanggan untuk menentukan jumlah staf yang optimal di setiap jam, mempersiapkan stok bahan baku yang cukup, merencanakan strategi promosi pada jam-jam sepi. Lalu rumusan masalah di sini ada bagaimana menerapkan distribusi poison untuk memodelkan dan menganalisis pola kedatangan pelanggan di warung kopi tersebut dalam interval waktu tertentu. Lalu di sini asumsinya ada kedatangan pelanggan bersifat acak dan independen, lalu rata-rata kedatangan pelanggan konstan dalam setiap interval waktu, lalu probabilitas dua atau lebih pelanggan datang pada saat waktu yang bersamaan sangat kecil. Lalu di bab 2 sini ada definisi peubah acak. Pertama ada peubah acak X, di mana jumlah pelanggan yang datang ke warung kopi dalam interval waktu 1 jam. Lalu karakteristiknya di sini pertama ada X adalah peubah acak diskrit, lalu X dapat bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dalam bentuk bilangan bulat non-negatif. Lalu X mengikuti distribusi Poisson. Lalu untuk fungsi masa peluangnya di sini ada P dalam bentuk X sama dengan K sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dalam jumlah pelanggan. Lalu lambda di sini adalah parameter rata-rata kedatangan pelanggan per jam. Lalu E adalah konstanta Euler mendekati 2,71828. Lalu di bab 3 di sini ada definisi parameternya. Parameter pertama yaitu lambda sama dengan 8 pelanggan per jam. Parameter ini diperoleh dari observasi selama 10 hari, 10 jam dikali 10 hari sama dengan 100 jam. Yaitu total pelanggan yang tercatat 800 pelanggan, dan rata-ratanya lambda sama dengan 800 per 100, yaitu 8 pelanggan per jam. Lalu justifikasi pemilihan parameternya, nilai lambda sama dengan 8 realistis untuk warung kopi di kawasan kampus, lalu menunjukkan aktivitas yang cukup padat, yaitu satu pelanggan setiap 7,5 menitnya, lalu memungkinkan analisis berbagai skenario operasional. Lalu bab 4 dilanjutkan dengan rekan saya. Yang selanjutnya itu ada perhitungan nilai peluang. Yang pertama ada peluang kejadian spesifik. Isinya itu ada peluang tidak ada pelanggan dalam 1 jam, yang dimana PX sama dengan 0. Itu caranya sama dengan pangkat min 8 dikali 8 pangkat 0 dibagi 0 faktorial. Hasilnya itu nanti ketemu 0,0003. Lalu yang selanjutnya ada peluang tepat 5 pelanggan dalam 1 jam, yang dimana PX sama dengan 5. Itu caranya sama dengan pangkat min 8 dikali 8 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Hasilnya 0,0916. Lalu ada peluang tepat 8 pelanggan dalam 1 jam, yang dimana PX sama dengan 8. Caranya yaitu pangkat min 8 dikali 8 pangkat 8 per 8 faktorial. Ketemu hasilnya 0,1396. Lalu yang kedua ada peluang kumulatif. Isinya itu ada peluang maksimal 5 pelanggan, yang dimana PX kurang lebih sama dengan 5 sama dengan PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan
PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1 tambah PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3 tambah PX sama dengan 4 tambah PX sama dengan 5. Hasilnya yaitu 0,1912. Lalu ada peluang lebih dari 10 pelanggan, yang dimana PX lebih dari 10 itu sama dengan 1 min PX kurang dari sama dengan 10, sama dengan 1 kurangi 0,8159 sama dengan 0,1841. Lalu yang selanjutnya itu ada tabel distribusi peluang K sama dengan 0 hingga 15. Lalu untuk yang selanjutnya ada perhitungan mean dan variansi. Untuk yang pertama mean atau nilai harapan. Untuk distribusi Poissonnya EX sama dengan lambda sama dengan 8 pelanggan per jam. Interpretasinya itu rata-rata kedatangan pelanggan adalah 8 orang per jam. Lalu yang kedua ada variansi. Untuk distribusi Poisson var X sama dengan lambda sama dengan 8. Interpretasinya varian 8. Lalu yang ketiga ada standar deviasi, itu SDX sama dengan akar var X sama dengan akar 8 sama dengan 2,83 pelanggan. Interpretasinya itu standar deviasi kedatangan pelanggan adalah 2,83 orang per jam. Lalu yang keempat ada koefisien variasi. CV sama dengan SDX dibagi per EX sama dengan 2,83 per 8. Hasilnya itu 0,354 atau 35,4%. Lalu yang selanjutnya ada implementasi dan analisis praktis. Yang pertama itu ada aplikasi dalam manajemen operasional. Isinya itu ada perencanaan. Yang pertama ada perencanaan staff, di mana jam sibuk itu PX lebih dari 10 sama dengan 18,41% butuh 3 staff. Lalu ada jam normal P5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10 sama dengan 62,47%, butuh 2 staff. Lalu ada jam sepi di mana PX kurang dari 5 sama dengan 9,96%, butuh 1 staff. Lalu ada manajemen persediaan. Yang pertama itu persiapan bahan baku untuk 12 hingga 15 pelanggan per jam, atau bisa juga PX kurang dari sama dengan 12 sama dengan 93,62%. Lalu ada buffer stok untuk kondisi ekstrim. Yang kedua itu ada analisis resiko bisnis. Isinya itu yang pertama ada resiko kehabisan stok, di mana PX lebih dari 15 sama dengan 1 kurangi PX kurang dari sama dengan 15 sama dengan 1 kurangi 0,9918. Hasilnya itu 0,0082 atau 0,82%. Lalu yang kedua ada resiko idle time, itu kurang dari 3 pelanggan, yang dimana PX sama dengan PX kurang dari 3 sama dengan PX kurang dari sama dengan 2 sama dengan 0,0137 atau 1,37%. Lalu yang ketiga ada optimasi kapasitas. Kapasitas optimalnya itu 12 sampai 13 pelanggan per jam. Yang
kami itu melayani 93,62% sampai 96,58% kasus. Yang kedua, meminimalkan biaya idle dan kehilangan pelanggan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke bab 7 yaitu validasi model. Yang pertama ada uji kesesuaian. Syaratnya yang pertama kejadian independen, yang kedua rata-rata konstan, 3 interval waktu tetap, 4 probabilitas kejadian simultan kecil. Untuk perbandingan data observasi versus model, ada tabel interval observasi, model Poisson, dan selisih. X sama dengan 6 memiliki data 12,5% di observasi, 12,21% di model Poisson, dan selisihnya adalah 0,29%. Ketika X sama dengan 7, observasinya adalah 14,2%, model Poisson adalah 13,96%, dan selisih antara kedua data tersebut adalah 0,24%. Ketika X sama dengan 8, observasi adalah 13,8%, kemudian model Poissonnya adalah 13,96%, dan selisihnya adalah negatif 0,16%. Dan yang ketika X sama dengan 9, observasinya adalah 12,1%, model Poissonnya adalah 12,41%, dan selisihnya adalah negatif 0,31%. Dan kesimpulan dari data tersebut adalah model Poisson cocok dengan data observasi selisih kurang dari 1%. Selanjutnya, bab 8, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, distribusi Poisson dengan lambda 8 berhasil memodelkan pola kedatangan pelanggan. Min dan variasi sama, karakteristik distribusi Poisson, dan model memberikan prediksi yang akurat untuk perencanaan operasional. Kemudian rekomendasi strategis, yaitu optimal staffing adalah 2 staff reguler tambah 1 staff part-time untuk jam sibuk. Inventory planning mempersiapkan untuk 13 pelanggan per jam. Dan quality control adalah monitor jika kedatangan lebih dari 15 atau kurang dari 3 pelanggan per jam. Keterbatasan model. Asumsi rata-rata konstan mungkin tidak berlaku untuk jam berbeda. Faktor eksternal seperti cuaca, event kampus tidak diperhitungkan dan perlu validasi berkala dengan data terbaru. Ya, baik, sekian dari hasil tugas kelompok kami. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.